Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa pada pagi hari ini, Ibu akan pimpin sendiri. Untuk anak-anak, dimohon berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak duduk kembali. Sekarang Ibu akan lakukan presensi ya. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu? Nihil ya. Ya. Oke, sekarang Ibu akan membahas materi. Apakah anak-anak mengetahui apa materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini? Belum tahu, Bu. Nah, jadi Ibu akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Nah, sebelumnya anak-anak tahu nggak apa itu perdagangan internasional? Tahu, Bu. Ya, silakan Erma. Itu kan, Bu, contohnya kayak misalnya kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Kayak misalnya Indonesia itu mengimpor motor dari Jepang. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian. Selain antara Indonesia dan Jepang, negara apa lagi yang melakukan perdagangan internasional? Cina, Korea Selatan. Ya, benar sekali. Cina dan Korea Selatan juga melakukan yang namanya perdagangan internasional. Nah, anak-anak tahu tidak contohnya seperti apa perdagangan internasional? Atau barang-barang dari luar negeri yang diekspor ke Indonesia itu seperti apa? Beras mungkin, Bu? Kan kita... Ya, beras. Nah, beras itu yang kita makan sehari-hari. Bisa jadi itu beras yang dikirim dari Vietnam ke negara kita. Pernah nggak kalian mendengar selain Vietnam atau barang-barang yang lainnya dari luar negeri ke Indonesia? Cina, Bu. Kan kita sering impor barang dari Cina. Contohnya dari Cina itu barang seperti apa? HP, Selain HP, makanan. makanan, motor. Ya, yang disebutkan oleh teman kalian itu sangat benar bahwa yang dikatakan perdagangan internasional itu seperti Jepang ke Indonesia mengirim barang atau bahkan Indonesia mengirim barang ke Jepang atau bahkan negara-negara lain. Nah, itu yang dinamakan kerjasama antar negara. Sampai di sini, apakah anak-anak paham mengenai atau sudah ada bayangan mengenai perdagangan internasional? Paham, Bu? Ada bayangan. Untuk teman-teman yang lain, apakah paham atau anak-anak kalian sudah memahami? Paham, Bu? Nah, anak-anak, kalian bisa lihat sendiri di papan tulis perdagangan internasional. Sekarang Ibu tanya ke kalian, apakah anak-anak ada yang tahu perdagangan internasional itu apa? Ya itu, Bu, yang tadi itu, Bu, kerjasama antar negara. Ya, itu sangat benar. Memang yang dikatakan perdagangan nasional itu contohnya seperti kerjasama antar negara. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan itu yang dimaksud antara kelompok, individu, perorangan antar suatu negara atau pemerintah negara Indonesia dengan pemerintah negara lain. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham, Bu? Nah, silahkan kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di depan. Gambar apa saja yang ada di depan. Nah, ini mengenai kondisi perdagangan internasional. Di sini anak-anak bisa lihat dulu terlebih dahulu negara-negara apa saja yang terjadi dan yang paling meningkat di tahun 2018, yaitu impor. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada negara Cina, kemudian ada Singapura, ada Amerika, Thailand, dan Korea. Nah, silakan kalian lihat negara apa yang paling meningkat dan yang paling menonjol. Tiongkok, Bu. Ya, Tiongkok atau Cina. Di sini negara Cina lah yang paling atas menduduki pada tahun 2018. Sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu?
Nah, baik jika paham, Ibu lanjutkan ke gambar kedua yaitu mengenai ekspor pada tahun 2019 pada bulan September. Di sini kalian bisa lihat juga barang-barang apa saja yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu mengenai hasil industri. Kalian bisa lihat sendiri apa saja barang-barangnya. Kayu, Ya, kayu. Terus yang kedua ada tembakau. ya, Yang ketiga ada bahan bakar. Yang keempat ada Minyak. minyak atau minyak hewani. Nah, di sini hasil industri ini mengalami peningkatan atau kenaikan pada tahun 2019 pada bulan September, yaitu tentang ekspor. Sampai di sini anak-anak paham dengan gambar yang Ibu sudah tampilkan di depan? paham Bu. Ibu akan membedakan barang ekspor apa saja dan barang impor apa saja. Sebelum Ibu menyebutkan, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak mengetahui apa saja barang ekspor dan barang impor itu. Silakan anak-anak yang mengetahui siapa? Saya Bu. Ya, silakan Cici. Barang ekspor contohnya seperti apa? Barang ekspor yang dari Indonesia ke negara lain ya Bu. Ya, Kayak yang tadi itu Bu, kayak kita mengekspor kayu, ya. minyak, hasil pertanian, dan lain-lain. Selain minyak dan yang disebutkan oleh teman kalian, apakah ada jawaban lain? Saya Bu, Ya, silakan Linti. bahan bakar Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman kalian itu jawabannya sudah sangat tepat. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan lebih rinci lagi bahwa barang ekspor itu ada hasil peternakan, itu termasuk dengan barang ekspor ya. Terus yang kemudian ada yang kedua yaitu hasil pertanian, kemudian ada hasil hutan, contohnya seperti yang tadi ya, contoh hasil hutan itu apa saja, kemudian ada hasil perikanan, hasil pertambangan, dan hasil industri yang tadi Ibu sudah tampilkan gambar mengenai hasil industri tersebut. Sampai di sini paham apa saja barang-barang ekspor yang terdapat di dalamnya? Paham Bu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai barang impor apa saja yang diimpor oleh negara Indonesia dengan negara lain. Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan berdiri dan tari. kayak itu Bu yang tadi di awal itu Bu, kayak motor, terus kita juga ngimpor beras, terus ngimpor apa lagi ya Bu? Yang saya tahu sih itu Bu. Ya, jadi jawabannya teman-teman itu sangat benar bahwa beras dan motor itu termasuk yang namanya barang impor. Nah, selain beras dan motor itu ada juga yang namanya daging. Ya, daging seperti salmon itu kan kita impor dari luar negeri kan, itu salmon termasuk perdagangan internasional juga. Terus yang kedua ada kain, kemudian ada alat elektronik. Nah, seperti HP itu kita bisa impor dari luar ya, bisa dari negara Cina maupun negara lainnya. Kemudian motor dan mobil yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk kerjasama atau barang impor atau produk impor dari luar negeri ke Indonesia. Sampai di sini anak-anak sudah paham belum mengenai produk ekspor apa saja, kemudian produk impor apa saja? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk membaca atau memahami bahan ajar yang sudah Ibu bagikan pada LKS. Itu kalian bisa baca sendiri. Nanti jika kalian tidak mengerti atau tidak dipahami, silakan tanya ke Ibu. Silakan baca dalam hati. Paham anak-anak? Paham Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada, silakan kalian kerjakan apa dari Ibu untuk membaca materi tersebut. Bagaimana anak-anak sudah membaca materi pada LKS tersebut? Sudah Bu. Ada yang dipahami atau yang tidak dimengerti bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Ya, silakan Natia, ada yang ditanyakan? Itu Bu, saya nggak ngerti yang bagian dampak positif. Kan di sini ada meningkatkan relasi antar hubungan negara, itu bagaimana ya Bu? Maksudnya gimana? Saya kurang paham. Ya, baik sekali atau bagus sekali jawab pertanyaan dari teman kalian. Di sini ada yang bisa menjawab terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan? Ada yang bisa menjawab? Nggak bisa Bu. Nah, jadi hubungan relasi itu kita lihat dari kata relasi. Relasi itu artinya yaitu pertemanan yang sangat kuat. Nah, di sini maksudnya pertemanan yang sangat kuat itu
resiko, yaitu pertemanan antara negara kita, negara Indonesia dengan negara lain. Nah, apabila suatu saat atau kita mengalami kesusahan atau kesulitan pada negara kita, itu bisa dibantu atau minta bantuan kepada negara lain, karena kita sudah memiliki pertemanan atau hubungan yang sangat kuat atau hubungan yang sangat baik antar negara kita dengan negara lain. Di sini sudah paham mengenai hubungan relasi bagaimana, Natia? Paham, Bu. Untuk anak-anak yang lain sudah paham? Paham, Bu. Nah, anak-anak, selain yang ditanyakan oleh teman kalian, di sini dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan kesempatan kerja, sehingga angka pengangguran di luar negeri maupun di Indonesia itu menjadi berkurang. Kemudian ada memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya sebagian warga negara Indonesia ingin membutuhkan atau luar negeri lainnya, itu bisa kita dapatkan melalui impor. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penghasilan devisa, yaitu di setiap negara yang melakukan ekspor dan impor itu akan meningkatkan penghasilan devisa atau penghasilan suatu negara tersebut atau pemasukan pada suatu negara tersebut. Kemudian ada mendapatkan barang yang kita inginkan, contohnya itu tas ori yang kita impor dari luar negeri, itu bisa kita dapatkan dengan harga dan kualitas yang sangat menjamin. Ada yang terakhir yaitu menjalin kerjasama antar suatu negara. Nah, jadi apabila kita melakukan perdagangan internasional antar suatu negara, itu kita bisa mendapatkan energi positif atau dampak positif, yaitu terjalinnya kerjasama antar suatu negara itu dengan sangat baik. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Dilanjutkan dengan dampak negatif. Nah, di sini dampak negatif yang pertama yaitu melawan timbul persaingan yang tidak sehat. Nah, di sini apabila kita melakukan perdagangan internasional itu, kita tentunya akan mendapatkan resiko yang sangat besar, karena di sini cakupannya yang sangat luas. Jadi siap-siap kita akan menerima yang namanya resiko tersebut. Kemudian ada yang kedua yaitu menghambat pertumbuhan dalam negeri. Nah, kan Indonesia memiliki banyak yang namanya sumber daya alam. Nah, jadi baiknya sebagai kita warga negara Indonesia lebih baik yang namanya mengekspor dibanding dengan impor, karena untuk apa negara kita sendiri memiliki sumber daya alam jika kita tidak menggunakannya, dan yang namanya hasil industri yang kita sudah miliki atau sudah banyak yang ada di negara kita sendiri, tidak perlu namanya mengimpor lain dari negara lain. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kemudian ada dampak negatif yang ketiga yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap negara maju. Nah, jadi apabila kita terus-menerus dengan negara lain dengan membeli barang-barang atau impor dari negara lain, tentunya negara kita sendiri itu tidak akan bisa yang namanya maju seperti negara-negara lain. Apabila kita sebagai warga Indonesia terlalu bergantung dengan negara lain, kita akan menjadi warga negara Indonesia yang konsumtif. Paham? Paham, Bu. Paham dengan dampak negatif dan dampak positif yang sudah Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke, anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Tadi anak-anak kan sudah membaca materi, di situ ada yang kalian tidak paham mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat? Sudah, Bu. Jadi yang dimaksud dengan faktor pendorong itu yang pertama yaitu kebutuhan yang dihasilkan oleh suatu negara tergantung pada sumber daya alam. Kemudian faktor pendorong yang kedua yaitu perbedaan selera. Nah, di sini maksudnya itu setiap negara dalam memproduksi barang-barang itu mempunyai yang namanya kesamaan atau perbedaan selera. Kemudian ada faktor penghambat. Di sini faktor penghambat yang pertama yaitu perbedaan mata uang. Nah, di sini perbedaan mata uang ini yaitu suatu faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Kemudian ada yang kedua yaitu sumber daya alam yang rendah. Nah, di sini apabila kualitas sumber daya alam rendah itu akan menjadi penyebab suatu hambatan dalam perdagangan internasional. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham. Nah, baik anak-anak, jika anak-anak sudah paham mengenai pengertian dari perdagangan internasional dan dampak positif, negatif, maupun faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar internasional, sekarang Ibu akan lakukan yang namanya permainan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Silakan anak-anak bisa dari kelompoknya terlebih dahulu. Masing-masing kelompok ada 6 orang. Sudah dibagi? Sudah, Bu.
Sekarang ibu mempunyai bola. Di sini kita akan melakukan permainan bola. Di sini ada 3 bola. Nanti ibu akan lempar ke salah satu kelompok atau salah satu siswa pada kelompok tersebut. Nah, siswa tersebut akan menjalankan lempar bola kemana saja ke teman lainnya. Nanti apabila permainan sudah selesai, siswa tersebut mendapatkan kertas. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, di mana siswa itu akan menjawab sebuah pertanyaan di sini, yang dimana pertanyaan ini sudah kalian buat tadi. Sampai di sini ada ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, kita lanjut ya, mulai permainan. Ya, kelompok 1 mendapatkan pertanyaan apa? Sebutkan 3 dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Perwakilan. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, kemudian menambah devisa, mendapatkan barang berkualitas, dan menjalin kerjasama. Kalau untuk dampak negatifnya, timbul persaingan yang tidak sehat, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, dan menimbulkan ketergantungan terhadap negara-negara maju. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan oleh kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Jadi yang dikatakan oleh teman kalian itu sangat benar, bahwa dampak positif yang sudah ibu jelaskan tadi itu sudah sama seperti jawaban dari kelompok 1. Di sini ada ditanyakan mengenai dampak positif dan negatif. Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, kita lanjut ke permainan lemparan bola yang kedua ya, Nana. Ya, silakan kelompok 3 mendapatkan pertanyaan apa? Sebutkan dan jelaskan faktor pendorong perdagangan internasional. Ya, silakan jawab. Faktor pendorongnya yaitu perbedaan sumber daya alam, Ya. perbedaan selera dari setiap negara. Kemudian itu saja ya, Bu, 2. Ya, jadi faktor pendorong itu ada 2. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawaban dari teman kalian itu sudah sangat benar, bahwa faktor pendorong itu yang pertama itu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara atau barang kebutuhan yang dapat dihasilkan dari suatu negara tergantung pada sumber daya alam. Kemudian ada yang kedua, yaitu perbedaan selera, atau setiap negara dalam memproduksi barang-barang tersebut memiliki yang namanya kesamaan selera. Sudah paham, anak-anak? Paham, Bu. Kemudian ibu lanjut ya untuk lemparan bola yang ketiga. Ya, jadi yang mendapatkan pertanyaan terakhir yaitu kelompok 2. Silakan dijawab. Di sini pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan faktor penghambat. Jadi faktor penghambat dari perdagangan internasional itu adalah adanya perbedaan mata uang negara dan adanya kualitas sumber daya alam yang rendah dari setiap negara-negara tersebut. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah sangat benar. Nah, di sini ibu bisa menilai bahwa anak-anak di sini sudah memahami materi mengenai perdagangan internasional. Yang pertama, pertanyaan tadi mengenai dampak positif. Ya, Bu. Itu dampak positifnya yaitu meningkatkan kesempatan kerja, kemudian ada namanya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, yang ketiga ada mengubah penghasilan devisa atau meningkatkan penghasilan devisa pada suatu negara, yang keempat tidak mendapatkan barang-barang yang diinginkan atau yang kita butuhkan, itu rawan timbul persaingan yang sangat besar dan memiliki resiko yang sangat besar. Kemudian ada menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Yang ketiga ada menimbulkan ketergantungan terhadap suatu negara. Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian ada faktor pendorong, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Kemudian ada perbedaan selera. Di sini setiap negara dapat memproduksi barang-barang yang mempunyai kesamaan. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu mengenai faktor penghambat. Yang pertama, faktor penghambat yaitu perbedaan mata uang.
Dan ada yang kedua yaitu kualitas sumber daya alam yang sangat rendah. Nah, apabila kualitas sumber daya alam yang sangat rendah itu menjadi salah satu faktor penghambat adanya perdagangan internasional. Nah, anak-anak, di sini kan Ibu sudah memberikan 3 pertanyaan kepada kalian. Apakah anak memahami pertanyaan yang sudah Ibu berikan atau yang ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu akan meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk membaca atau materi kita pada pagi hari ini dari pengertian, dari dampak negatif dan positif, kemudian yang ketiga yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Silakan siapa yang akan merangkum materi pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Maha. Ya, silakan Maha. Mulai dari pengertian. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk di sini itu dapat berupa antar perorangan, individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kemudian dampak positif dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan hubungan dan relasi antar negara yang berhubungan, meningkatkan kesempatan bekerja, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, mendapatkan barang berkualitas, menjalin kerjasama antar negara, mengubah penghasilan devisa negara. Kemudian dampak negatifnya yaitu rawan timbul persaingan yang tidak sehat, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, menimbulkan ketergantungan terhadap negara maju. Faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong itu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, di mana barang kebutuhan yang dapat dihasilkan oleh suatu negara tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Contohnya wilayah Indonesia yang daratannya luas dan subur sehingga cocok untuk pertanian. Kemudian perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Kemudian faktor penghambat itu adanya perbedaan mata uang negara. Kualitas sumber daya yang rendah, rendahnya kualitas negara tenaga kerja itu dapat menghambat perdagangan internasional. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada teman kalian, Maha. Nah, jadi yang dirangkum oleh Maha itu sudah sesuai dengan materi yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tes essay kalian dan kalian bisa kerjakan di rumah. Silakan keluarkan kertas kalian masing-masing. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Soalnya itu ada 2 saja ya. Soal yang pertama, silakan kalian tulis. Jelaskan mengenai dampak dan positif tentang perdagangan internasional. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Kemudian soal yang kedua yaitu menjelaskan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Sudah, Bu. Yang lain bagaimana? Sudah? Sudah. Nah, jika sudah, sekarang Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, sekali lagi ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat